Halo para waters, listeners, scholars, dan molores dimanapun Anda berada, baik di alam nyata atau di alam maya. Welcome to my world, dunia dongeng untuk para aliran layar miring. Masih bersama gue Henry, yang masih selalu always dan everywhere di mana aja. Kali ini gue akan menceritakan alur film Angel Warrior 2013 dengan rating 4,9 di IMDb. Film yang berlatar belakang di negara Thailand ini berkisah tentang petualangan 5 gadis seksi di sebuah hutan suku pedalaman. Namun petualangan mereka menjadi sangat dramatis karena harus berhadapan dengan para penduduk pedalaman dan juga para pembunuh bayaran yang menginginkan harta karun di hutan tersebut. Namun sebelum kita lanjut, kembali saya ingatkan bahwa ini adalah full spoiler. Jadi alangkah baiknya kalau Anda bisa menonton filmnya secara utuh. Baik, tak perlu nunggu musim duren, musim rambutan, musim kawin, atau musim hujan. Langsung cari tempat sunyi, hindari bau menyengat, pakai anti nyamuk, kenakan handsfree, dan inilah Angel Warrior. Dikisahkan di suatu tempat di hutan belantara, hiduplah suku pedalaman yang dikenal dengan nama suku harimau, di mana mereka percaya bahwa nenek moyang dan kakek moyang mereka adalah keturunan harimau yang turun dari langit. Seorang pemuda suku harimau memutuskan untuk turun gunung dan menolak menjadi kepala suku, dan dia memilih menjadi pemandu wisata untuk orang-orang yang akan mengunjungi suku-suku pedalaman. Pemuda itu adalah Sen. Sen memiliki seorang teman konglomerat yang ganteng, maskulin, elegan, dan sangat misterius, yaitu Dennis, yang katanya dia adalah seorang penjelajah dunia, reporter di sebuah saluran National Geographic. Suatu hari, Sen diminta untuk mengantar 5 cewek cantik dari negara tirai bambu. Mereka adalah kelompok petualang dunia yang diketuai oleh seorang perempuan yang bernama Baisu. Tong recommend a place exciting. Baisu dan saudara-saudaranya juga selalu dikawal oleh seorang pria misterius, yaitu Lau Ying. Keesokan harinya, rombongan Dennis dan kawan-kawan beserta rombongan Baisu berangkat menuju hutan pedalaman dengan tujuan untuk mengeksplorasi daerah pedalaman yang dihuni oleh suku harimau. Dan tentu saja mereka didampingi oleh Sen yang merupakan pemandu ke tempat tersebut. Namun, karena hari telah malam, mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah tempat di sisi sungai. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan seekor harimau Sumatera yang sangat besar. Namun secara tiba-tiba, anak buah Dennis menembak harimau tersebut. Dan itu tentu saja membuat rombongan Baisu menjadi sangat marah sekaligus curiga. Karena tidak mungkin kalau mereka adalah kru TV tapi membawa senapan sekaliber besar. Malam pun berlalu, keesokan harinya rombongan pun berpisah. Sen menemani Dennis dan kawan-kawan, sementara Baisu dan rombongan berjalan ke jalur lain. Di perjalanan, Baisu dan Lau Ying terus berbincang tentang kecurigaan kepada Dennis dan kawan-kawan. Dan mereka yakin bahwa Dennis dan kawan-kawan menyimpan misi tersembunyi. Namun tiba-tiba, rombongan Baisu terjebak di sebuah akar misterius yang terus mengikat mereka. Namun akhirnya, Lau Ying bisa mengatasi semua itu. Namun entah dari mana datangnya, mereka tiba-tiba diserang oleh suku harimau. Kejar-kejaran pun terjadi. Semua saudara-saudara Baisu berhasil ditangkap oleh suku harimau yang merupakan suku penghuni hutan tersebut. Namun, Baisu bisa lolos dengan perlindungan dari Lau Ying. Sementara itu di tempat berbeda, Dennis, Sen, dan kawan-kawan juga diserang oleh kelompok suku harimau. Walaupun Dennis dan kawan-kawan melakukan perlawanan dengan senjata lengkap, namun anak buah Dennis semuanya tewas. Untungnya, Dennis dan Sen bisa melarikan diri menunggangi kuda. Di tempat persembunyian, Baisu dan Lau Ying menyusun rencana untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dalam perbincangan itu, terkuak sudah siapa sebenarnya Lau Ying dan Baisu. Ternyata, Lau Ying adalah mantan tentara perdamaian yang pernah bertugas bersama adik Baisu. Namun, Lau Ying tidak bisa menjaga adik Baisu, dan adik Baisu gugur di medan perang.
Dan sejak saat itu, Lao Ying berjanji untuk menjaga Baisu apapun yang terjadi. Sementara itu, di rumah kediaman Dennis, ayah Dennis marah besar karena Dennis telah dianggap gagal dalam misi kali ini. Dan ternyata Dennis dan ayahnya adalah konglomerat serakah pemburu batu mulia yang ada di daerah suku harimau. Dan Dennis pun merayu Sen untuk kembali mengantarkan ke hutan. Dengan imbalan, Sen akan diajak jalan-jalan keliling dunia, asal bisa menyadarkan suku harimau bahwa batu yang selama ini mereka gunakan sebagai senjata adalah batu mulia yang sangat berharga. Hari pun berlalu. Pagi ini Baisu dan Lao Ying sudah siap untuk membebaskan saudara-saudara Baisu yang ditahan oleh suku harimau. Di sini terlihat Lao Ying menunjukkan penampilan aslinya sebagai sosok seorang mantan militer, dan itu sedikit membuat Baisu menjadi terpesona. Sementara itu, di kediaman Dennis, ayah Dennis juga sudah bersiap menyerang suku harimau dengan menyewa para pembunuh bayaran untuk menyerang suku harimau. Akhirnya Baisu dan Lao Ying berhasil mengeluarkan saudara-saudaranya. Namun sial, mereka berhasil dikepung oleh suku harimau, dan Lao Ying pun mengajukan penawaran untuk menantang panglima pasukan harimau untuk bertarung. Dan jika Lao Ying menang, maka dia dan kawan-kawan boleh pergi meninggalkan suku harimau. Pertarungan pun terjadi, mereka saling adu kekuatan. Namun di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba sang ratu datang dan menghentikan pertarungan itu. Sang ratu berkata bahwa mereka adalah orang baik, dan sang ratu mengatakan bahwa Lao Ying pernah menyelamatkan nyawanya. Dan akhirnya mereka pun disambut laksana tamu istimewa. Hingga di siang harinya, secara tiba-tiba pasukan Dennis dan para pembunuh bayaran itu menyerang. Mereka membombardir desa tersebut. Di darat, Dennis bersama Sen juga menuju hutan. Dennis dan pasukan pembunuh bayaran itu pun merangsak masuk, menembak siapa saja yang menghalangi. Perang besar pun terjadi. Hampir sebagian penduduk dan pasukan suku harimau tewas dalam pertempuran itu, termasuk adik dari sang ratu. Di tengah kegaduhan itu, akhirnya sang panglima menunjukkan sebuah jalan rahasia menuju persembunyian. Namun sang panglima tidak mau kabur, dia tetap memilih bertempur sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya sang panglima harimau pun tewas oleh sang pembunuh bayaran. Di lain tempat, Sen pun tersadar dan jiwa prajurit harimaunya kembali bergejolak. Baisu dan beberapa wanita penduduk suku harimau terus berlari dari kejaran para pembunuh bayaran suruhan ayah Dennis. Dan untuk menghambat, akhirnya Lao Ying memutuskan untuk menghadang para pembunuh itu. Bersatu, pembunuh bayaran itu pun bisa dilumpuhkan. Sampai akhirnya, Lao Ying harus berhadapan dengan sang ketua pembunuh bayaran sadis tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi, dan akhirnya Lao Ying bisa mengalahkan sang ketua. Namun di saat Lao Ying lengah, tiba-tiba Dennis dan rombongannya menyerang dan menembaknya. Lao Ying pun terluka parah, namun tetap bersikeras untuk menghadapi kelompok Dennis dan kawan-kawan. Untung saja Sen yang telah tersadar mengerahkan semua bala tentara hutannya, yaitu harimau penunggu hutan dan orang-orang suku harimau yang masih tersisa. Dan akhirnya Sen pun bisa memukul mundur pasukan Dennis. Lao Ying yang terluka parah dibawa ke tempat persembunyian oleh Baisu. Namun akhirnya nyawa Lao Ying tidak terselamatkan dan dia pun akhirnya tewas. Dan kini tinggal tersisa Baisu dan saudara-saudaranya beserta sang ratu dan wanita-wanita suku harimau serta Sen. Di tempat berbeda, ayah Dennis terlihat marah-marah kembali kepada Dennis dan juga kepada ketua pembunuh bayaran karena mereka telah kembali gagal menangkap semua penduduk suku harimau. Dan karena kemarahan sang ayah yang keterlaluan, Dennis pun membunuh ayahnya yang ternyata itu adalah hanya ayah angkat Dennis. Kemudian Dennis dan pasukannya mulai melakukan penggalian batu mulia di desa harimau.
Sementara Baisu beserta saudara-saudaranya beserta sang ratu dan sisa penduduk suku harimau melakukan latihan persiapan untuk kembali merebut desa harimau dari kekuasaan Dennis dan pasukannya. Dan Sen pun akhirnya menjadi bagian dari pasukan harimau pimpinan sang ratu. Dan setelah dianggap siap untuk menyerang, pasukan harimau pun menyerang. Peperangan kembali terjadi. Pasukan harimau yang bersenjata panah, tombak, dan batu melawan pasukan Dennis yang bersenjata senapan otomatis. Sen yang didaulat menjadi panglima perang melakukan pertarungan habis-habisan untuk membantai pasukan Dennis. Dan dengan darah dan gaya harimaunya, Sen berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Sementara itu, saudara-saudara Baisu dan juga sang ratu bertugas melawan sang ketua pembunuh bayaran. Mereka mengeroyok sang pembunuh bayaran dan akhirnya walaupun mendapat perlawanan sengit, sang ketua akhirnya mati di tangan sang ratu. Di tengah kegaduhan itu, Dennis dan wanitanya bersiap untuk kabur dengan membawa batu mulia hasil penggaliannya, namun dihadang oleh Baisu. Baisu terus menyerang Dennis, namun Baisu sempat tertembak oleh Dennis. Namun, Dennis pun juga mengalami luka akibat lemparan senjata dari Baisu. Dan di saat Baisu mulai tidak berdaya, Dennis pun melarikan diri dengan pesawat pribadinya. Namun, para pasukan harimau terus mengejar, dan di saat pesawat Dennis siap lepas landas, seekor harimau menerkam sayap pesawat Dennis. Dan anak panah para pasukan harimau juga mengenai tangki bahan bakar pesawatnya. Dan pesawat pun meledak bersama Dennis di dalamnya. Peperangan pun usai dan dimenangkan oleh pasukan harimau dan juga Baisu dan kawan-kawan. Baisu dan kawan-kawan pun akhirnya berpamitan untuk kembali ke negara mereka yaitu China. Sementara Sen kini hidup bahagia bersama sang ratu. Dan film ini pun tamat, akhir yang sangat dramatik. Baik, itulah tadi alur cerita film Angel Warrior. Mudah-mudahan bisa menghibur dan mengisi waktu istirahat Anda. Hikmah dari film ini adalah jangan menuruti hawa nafsu dan keserakahan, karena itu semua akan menjadi bencana di kemudian hari. Salam hangat untuk orang-orang yang Anda sayangi, salam santun untuk Anda pecinta Habishi Movie Channel. Terus dukung channel ini dengan like, comment, share, subscribe, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload atau mereview film-film terbaru. Saya Hendrik, salam layar miring.